Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan semangat belajar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Kalau misalnya hadir, angkat tangan ya. Arya, hadir. Alika, hadir. Zahra, hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Oke, semuanya sudah Ibu absen. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang abjad. Ada yang tahu huruf abjad itu ada berapa? Ya, benar sekali. Huruf abjad itu ada 26. Oke, kita akan membacakan huruf abjad yang 26 itu bersama-sama ya. Ini Ibu sudah siapkan huruf abjad. Kita baca bersama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Oke, biar lebih mudah kalian dalam membaca, mari kita membacanya dengan cara bernyanyi. Ikuti Ibu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Coba sekarang kita baca lagi bersama-sama. Ayo semuanya harus ikutan ya bernyanyi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Oke, semuanya tepuk tangan. Kalian semua sangat pintar dan pandai dalam memahami. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya untuk huruf abjadnya supaya kalian cepat pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Anak-anak, ada yang tahu apa itu dongeng? Ya, benar sekali. Dongeng itu menceritakan sebuah kejadian pada zaman dahulu. Biasanya dongeng juga diceritakan pada saat anak mau tidur oleh orang tuanya. Oke, di sini ada yang pernah baca dongeng atau mau menceritakan dongeng di depan teman-temannya? Tidak ada? Oke, Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Ada yang tahu gak? Dongeng Timun Mas itu berasal dari mana? Ya, benar sekali. Dari Jawa Timur. Dongeng Timun Mas tergolong cerita apa? Ya, cerita rakyat. Oke, sebelumnya Ibu mohon kalian mendengarkan cerita Ibu dari awal sampai akhir, karena Ibu akan menugaskan kalian menceritakan kembali apa yang kalian dengar dari cerita Ibu. Siap? Baik, Ibu akan ceritakan ya tentang dongeng Timun Mas. Alkisah, ada seorang janda yang bernama Bo Srini. Saat pergi ke hutan, Bu Srini bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa tersebut memberinya biji timun, lalu berbicara,
kamu akan mendapatkan anak dengan menanam biji timun ini. Dan akhirnya Mbok Srini pulang ke rumahnya untuk menanam biji timun yang diberikan oleh raksasa. Ketika beberapa saat setelah menanam biji timun dari raksasa, timun tersebut tumbuh menjadi besar. Dipetiklah oleh Mbok Srini, lalu dibelah di dalam rumahnya. Betapa kagetnya Mbok Srini ketika melihat yang di dalam biji timun tersebut adalah bayi. Diberi namalah timun mas karena berasal dari timun yang berwarna emas. Dan singkat cerita, sudah dewasalah timun mas tersebut. Si Mbok Srini ini bermimpi kalau misalnya raksasa itu kembali dan meminta timun mas. Mbok Srini akhirnya menemui petapa. Petapa tersebut memberi 4 bungkusan yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Diberikanlah 4 bungkusan itu kepada timun mas oleh Mbok Srini. Disuruhlah pergi timun mas yang jauh dari tempat tinggal Mbok Srini. Benar saja, ketika timun mas sudah pergi, datanglah seorang raksasa dan menanyakan di mana timun mas. Hingga akhirnya dia marah karena timun mas tidak ada di rumahnya Mbok Srini. Tapi saking pinternya itu raksasa, dia menemukan timun mas di hutan. Karena timun mas ketakutan, larilah timun mas mencari tempat untuk bersembunyi. Dan akhirnya timun mas melemparkan salah satu bungkusan yang dikasih oleh Mbok Srini. Ternyata yang dilemparnya itu adalah biji timun, hingga membentangkan sebuah ladang yang sangat besar. Hingga seorang raksasa itu bingung di mana timun mas. Dan akhirnya timun mas berlari kembali. Tapi raksasa itu berhasil menemukan timun mas. Timun mas ketakutan, berlari. Dan akhirnya timun mas melemparkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Akhirnya tumbuhlah pepohonan bambu yang sangat besar. Hingga raksasa tidak bisa berjalan, tidak bisa berkutik. Dan karena kuat raksasa tersebut, bisalah dia pergi berlari kembali mengejar timun mas. Timun mas sudah kelelahan dikejar-kejar oleh raksasa, dan akhirnya timun mas melemparkan bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Terbentanglah lautan yang sangat luas, dan akhirnya raksasa tenggelam di dalam lautan tersebut. Tapi ternyata raksasa masih mempunyai kekuatan, dan akhirnya si raksasa itu bangun kembali dan bisa mengejar timun mas. Timun mas melemparkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi, dan akhirnya terbentanglah lautan lumpur, dan akhirnya raksasa tenggelam di dalamnya. Begitulah ceritanya, dan akhirnya timun mas kembali kepada Mbok Srini dan hidup bahagia, dan raksasa tenggelam di dalam lumpur. Tamat. Jadi begitu ceritanya anak-anak. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencatat apa saja yang tadi ibu ceritakan, dan kalian ceritakan kembali di depan teman-teman kalian. Mengerti? Ya, ibu akan berikan waktu 15 menit. Kalau sudah, mari kita kumpulkan dulu. Ibu akan menilai dan ibu akan panggil satu persatu untuk menceritakan kembali ya. Oke, sudah selesai waktunya. Mari kita kumpulkan. Oke, karena waktu sudah selesai, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu depan ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ibu
kurang baik dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang berita. Ada yang pernah menonton berita atau menyaksikan berita di televisi, di radio, di handphonenya masing-masing, dimanapun itu pasti pernah menyaksikan sebuah berita. Baik itu berita gosip, baik itu berita bencana, atau berita tentang tempat wisata. Di sini ada yang tahu berita itu apa? Ya, benar sekali. Berita itu melaporkan sebuah kejadian. Lebih tepatnya itu jenis teks narasi yang melaporkan sebuah kejadian atau peristiwa, informasi mengenai suatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Jadi sifatnya itu faktual. Oke, di sini Ibu juga akan membahas tentang unsur-unsur dari berita. Kita bahas ya satu persatu unsur berita itu ada apa saja, yaitu 5W1H. Di sini 5W1H itu ada what. What itu apa? Apa yang sedang terjadi. Dan di sini juga ada who. Who itu siapa? Siapa saja yang terlibat? Siapa saja korbannya? Dan di sini juga ada when. Kapan? Kapan terjadinya bencana tersebut? Bencana kebakaran tersebut tuh kapan? Jam berapa? Seperti itu. Terus di sini juga ada where. Di mana? Di mana kejadiannya? Di Indramayu kah? Di Karawang kah? Di manakah? Dan di sini juga ada why. Mengapa? Sebabnya. Sebab terjadinya misalkan kebakaran karena apa? Karena adanya rokok atau enggak adanya penyengatan apa? Terus di sini juga ada how, bagaimana. Ini menjelaskan secara ringkas bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, di sini kita sudah mengetahui unsur-unsur dari teks berita. Selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian menceritakan satu berita di depan teman-teman kalian. Sebelum menceritakan, sekarang kalian tulis dulu berita apa yang pernah kalian lihat, kalian dengar, atau kalian baca. Silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit. Setelah semuanya selesai, kita kumpulkan ke depan dan Ibu akan panggil satu persatu untuk menceritakan berita tersebut dengan unsur 5W1H yang tadi ya. Oke, Ibu tunggu ya. Silahkan. Setelah 15 menit selesai, selanjutnya sekarang kita kumpulkan dan Ibu akan panggil satu persatu untuk menceritakan kembali. Ya, terima kasih karena kalian sudah menceritakan kembali tentang berita-berita yang pernah kalian dengar, kalian baca, atau kalian lihat ya. Jadi sekarang kesimpulannya kalian itu sudah banyak membaca, mendengar, bahkan melihat suatu kejadian. Berarti kalian itu otaknya sudah mau bekerja. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah membacakan beritanya ke depan. Untuk tugasnya minggu depan, kalian mengarang sebuah berita yang dibagi kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kelompoknya siapa dengan siapanya ya. Mungkin pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.